Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan dengan metode semi average. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lutfi Asikanima dengan NIM 64231236. Nama saya Alia Safarita Rahmi dengan NIM 64231397. Nama saya Nur Salma Putri dengan NIM 64231168. Nama saya Firdawiya dengan NIM 64231334. Yang pertama, table of content. 1. Pengertian penganggaran penjualan. Yang kedua, ada manfaat penganggaran penjualan. Yang ketiga, ada unsur penganggaran penjualan. Yang keempat, ada fungsi penganggaran penjualan. Kelima, faktor-faktor penganggaran penjualan. Keenam, metode semi average. Dan ketujuh, studi kasus. Yang pertama adalah pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana keuangan masa depan perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas guna memperoleh acuan target penjualan di masa depan guna meminimalkan kelebihan atau kekurangan produk pada akhir periode. Anggaran penjualan biasanya dibuat lebih awal dibandingkan anggaran lainnya berdasarkan definisi di atas. Oleh karena itu, anggaran penjualan biasa disebut anggaran keseluruhan. Selanjutnya adalah manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, dapat mengurangi keraguan tentang pendapatan di masa mendatang. Yang kedua, dapat membantu memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, dapat menawarkan informasi penting untuk pembentukan bagian lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir, dapat membuat pengendalian manajemen lebih mudah dilakukan atas aktivitas penjualan. Selanjutnya, unsur-unsur anggaran penjualan. Yang pertama, jenis produk yang dijual. Kedua, volume produk yang dijual. Ketiga, harga barang persatuan. Keempat, wilayah pemasaran. Selanjutnya, faktor-faktor anggaran penjualan. Yang pertama, karakteristik pasar yang dihadapi perubahan. Karakteristik meliputi ukuran pasar, situasi persaingan, kapasitas penyerapan produk di pasar, dan jenis penggunaan konsumen akhir. Kedua, kemampuan finansial. Kemampuan menandai riset pasar, mengidentifikasi untuk mencapai tujuan penjualan dan membeli bahan mentah untuk mencapai tujuan penjualan. Ketiga, keadaan personalia. Keadaan personalia ini menyangkut jumlah pekerjaan yang tersedia, cukup, tidak cukup, atau berlebih, dan kemampuan mereka untuk melakukan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, dimensi waktu. Saat memutuskan waktunya, pastikan anggaran benar-benar dapat diandalkan, misalnya tidak terlalu lebih awal, dan berapa lama anggaran tersebut akan bertahan. Selanjutnya ada fungsi anggaran penjualan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Selanjutnya yaitu ada metode semi average. Jadi metode setengah tengah rata-rata atau semi average itu membagi datanya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua, di mana dua kelompok ini digunakan sebagai dasar untuk perhitungan tren dan forecasting. Rumus yang digunakan dalam metode tren setengah rata-rata atau semi average method ini adalah yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana Y itu adalah nilai tren, A itu adalah rata-rata kelompok, B itu rata kelompok 2 dikurang rata kelompok 1 dibagi N itu adalah jumlah tahun dalam satuan waktu, dan X itu adalah periode. Selanjutnya ada studi kasus. Dari tahun 2014 sampai 2023. Tahun 2014 penjualannya Rp3.916.789, 2015 Rp4.393.933, 2016 Rp4.685.988, 2017 Rp4.879.559 juta rupiah, 2018 5.000.000
rupiah. 2019 6.223.057 rupiah. 2020 5.967.362 rupiah. 2021 1.521.095 rupiah. 2022 7.657.252 rupiah. 2023 8.302.741 rupiah. Selanjutnya dibagi jadi dua kelompok dari 2014 ke 2018 dan 2019 sampai 2023. X ya, karena kelompoknya ganjil jadi pakai yang 0, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi analisisnya penjualan pada kurun waktu 10 tahun dari tahun 2014 sampai 2023, nilai penjualan paling besar berada pada tahun 2023 yaitu senilai Rp8.302.741 rupiah. Kemudian penjualan paling kecil berada pada tahun 2021 yaitu senilai Rp1.521.095 rupiah dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi yang pertama kita harus mencari yang B-nya dulu. B-nya rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi N. Y2 itu total dari 2019 sampai 2023, lalu Y1-nya total dari 2014 sampai 2018. Jadi Y2-nya 29.670.507 rupiah dikurang 23.349.151 rupiah. N-nya yaitu kelompok, karena satu kelompoknya 5 tahun. Jadi dibagi 5, hasilnya 1.264.271 rupiah. Jadi Y-nya sama dengan A ditambah BX sama dengan 4.669.830,2 ditambah 1.264.271 rupiah. Jadi average-nya 23.349.151 rupiah dibagi 5, hasilnya 4.669.830,2. Average kelompok satunya 29.670.507 rupiah dibagi 5, hasilnya 5.934.101,4. Jadi tren awal tahun kelompok 2 Y sama dengan 4.669.830,2 ditambah 1.264.271 rupiah. Y tren awal tahun kelompok satunya Y sama dengan 593.4101,4 ditambah 1.264.271,2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.